Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini materi yang akan dibahas itu tentang materi ACL atau Access Control List. Oke, kita lihat ACL atau Access Control List. ACL adalah serangkaian perintah iOS yang mengontrol apakah router meneruskan paket atau tidak meneruskan paket berdasarkan informasi yang ada di header paket. ACL berisi pernyataan-pernyataan untuk mengendalikan akses masuk dan keluar melalui sebuah device. Jadi ACL ini dia nanti berfungsi untuk memfilter siapa saja yang boleh masuk, siapa saja yang boleh keluar melalui interface tertentu gitu. Bentuknya itu nanti akan berupa pernyataan-pernyataan. Tujuan dari ACL itu adalah sesuai tadi yang disampaikan di awal bahwa dia akan mengontrol siapa yang boleh masuk dan keluar. Jadi sehingga tujuannya itu salah satunya adalah bisa mampu membatasi traffic jaringan untuk meningkatkan kinerja jaringan. Dan juga dia bisa memberikan tingkat keamanan dasar untuk akses jaringan. Karena yang diizinkan dan keluar masuk itu, karena yang diizinkan masuk adalah hanya paket tertentu saja gitu. Dan begitu juga yang keluar dari interface tertentu. Filter traffic berdasarkan jenis traffic. Misalnya ACL mengizinkan traffic email, tetapi memblokir semua traffic telnet atau justru sebaliknya. Tidak mengizinkan email, justru mengizinkan traffic telnet gitu. Itu sesuai nanti dengan kebutuhannya. Nah, penerapan ACL kalau kita lihat dari topologi ini, jadi gambar di sini ada beberapa ACL yang diterapkan. Ada di sebelah kiri di router 1, ada di router 3, ada di router 2 juga gitu. Baik, kalau kita ambil contoh misal di router 2, bahwa di sini ada penerapan ACL. Kalau kita lihat dari kondisinya, dia mengizinkan semua email masuk dan menolak telnet gitu kan. Berarti nanti akan dipasang ACL-nya di interface ini dengan kondisinya ini. Jika nanti paket masuk, itu dia akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, apakah akan diizinkan atau ditolak. Dan juga begitu juga nanti dengan penerapan ACL di R1, di R3, di masing-masing interface ini tergantung daripada kondisi yang ada gitu. Nah, oke, lanjut ke pernyataan ACL. Tadi sudah diuraikan di awal bahwa ACL itu bentuknya adalah berupa pernyataan-pernyataan. Pernyataan ACL itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kondisi, yang kedua adalah aksi. Kondisi yang disesuaikan dengan kondisi paket yang masuk dan keluar. Sedangkan aksi yang harus dilakukan jika kondisinya terpenuhi. Jadi pernyataan ACL itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah kondisi, yang kedua adalah aksi. Nah, aksi ini juga ada dua. Aksinya boleh ditolak atau juga boleh diizinkan. Oke, ini adalah salah satu contohnya. Contoh soal, izinkan paket yang berasal dari network 172.163.10 dari IP ini ya, 10.11 keluar melalui interface EVA01. Izinkan paket yang berasal dari sini keluar melalui interface EVA01. Nah, kalau kita lihat kondisinya di sini berarti ini paket berasal dari sini, dari IP ini, dan aksinya adalah izinkan. Kalau seandainya nanti aksinya ditolak, maka akan kita buat di sini berarti ditolak paket yang berasal dari IP tersebut atau network tertentu gitu, keluar melalui interface tertentu. Nah, setelah itu dalam setiap pernyataan ACL ada implicit deny ini. Posisinya ada di bagian paling akhir sekalipun tidak tertulis di sini. Di paling akhir, jadi sebenarnya tidak mesti nomor 5 ya, boleh jadi nomor 4, nomor 3, yang penting posisinya adalah paling akhir gitu. Ada implicit deny ini, tolak semuanya. Jadi kita perlu hati-hati di dalam membuat sebuah pernyataan ACL. Pernyataan ACL itu tidak mesti satu, boleh jadi satu, boleh jadi lebih daripada satu. Kalau seandainya pernyataan ACL-nya hanya satu, maka akan disesuaikan dengan pernyataan ACL yang pertama tadi, karena cuma satu pernyataan ACL. Kalau seandainya ada dua, maka akan dilanjutkan ke pernyataan kedua. Tetapi perlu kita perhatikan di sini. Pernyataan, jika seandainya ACL-nya itu, pernyataan ACL-nya lebih daripada satu, maka pernyataan akan dicocokkan yang dimulai dari pernyataan satu. Jika sudah cocok dengan pernyataan satu, maka akan di stop dan tidak akan dilanjutkan ke pernyataan selanjutnya. Jadi artinya nanti kalau seandainya terdiri dari beberapa pernyataan, misalnya ada 2 pernyataan, seperti contoh misal, nah nanti ketika paket datang itu akan disesuaikan dulu dengan pernyataan yang pertama
pernyataan yang pertama. Jika seandainya nanti sudah cocok dengan pernyataan yang pertama, maka akan di stop, aksinya akan dilaksanakan. Tapi kalau seandainya nanti belum sesuai dengan kondisi pernyataan ACL yang pertama, maka akan terus dilanjutkan ke pernyataan ACL yang kedua gitu. Kalau sudah sesuai di pernyataan ACL yang kedua, maka akan di stop dan akan dilaksanakan aksinya. Kira-kira seperti itu jika pernyataan ACL-nya lebih dari satu. Kalau hanya satu berarti berpatokan kepada satu pernyataan ACL. Tipe-tipe ACL ada standar access list, ada extended, ada dynamic juga, ada refleksif, ada time-based ACL. Kalau dia standar itu penomoran dari 1 sampai 99. Jadi nanti dari pernyataan ACL yang ada kita bisa mengukur apakah dia standar atau tidak gitu. Kita bisa melihatnya dari nomornya 1 sampai 99. Filtering paket berdasarkan dari source address saja. Jadi hanya satu, filteringnya hanya dari sini saja. Sedangkan kalau dia misalnya extended itu penomoran dari 100 sampai 199. Filteringnya ada banyak. Ada beberapa ini, source destination, ada protokol dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari yang dua ini, filtering yang lebih banyak itu extended ACL. Sedangkan kalau standar ACL itu hanya satu saja. Terus oke. Paket layer filtering itu filtering paket itu akan bekerja di layer 3 dan layer 4, di network layer dan transfer layer pada OSI layer. Nah, bentuk pernyataan ACL. Tadi sudah diuraikan bahwa pernyataan ACL itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kondisi, yang kedua adalah aksi. Kita lihat bentuk umum ACL standar. Ada perhatikan di sini bahwa yang pertama adalah access list 1. Ini adalah penomoran ACL. Aksi, apakah dia diizinkan atau tidak. Nanti kalau misalnya diizinkan, maka akan ditulis di sini diizinkan atau bahasanya adalah permit. Kalau seandainya ditolak, berarti deny. Lalu source address-nya, kita masukkan source address-nya di sini. Lalu wildcard mask-nya ditambahkan di sini nantinya. Supaya kita tahu IP mana saja yang diizinkan masuk dan yang tidak diizinkan masuk gitu. Oke, aksinya tadi seperti yang saya sampaikan juga di awal bahwa aksinya itu hanya ada dua. Yang pertama adalah permit, yang kedua adalah deny atau izinkan dan tolak gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan ACL extended, dia justru lebih banyak filternya. Pernyataannya pun lebih panjang karena akan banyak pertanyaan di sini. Mulai dari penomoran, dia akan mulai dari 100 karena di bawah 100 itu akan dikategorikan sebagai ACL standar. Di sini ada aksi, ada protokol, ada source address-nya, ada wildcard mask-nya juga, ada source port-nya juga, ada destination port juga, dan destination address juga untuk ACL extended. Jadi lebih banyak. Jadi filternya itu lebih banyak gitu daripada kalau kita bandingkan dengan ACL standar. Nah, di sini tadi ada wildcard mask-nya. Jadi tidak hanya terdiri dari alamat sumbernya saja gitu. Nah, contohnya di sini salah satu contoh kasus ACL lagi, misalnya seperti ini. Izinkan paket yang berasal dari 192.168.10.0/24 masuk ke sebuah router melalui interface FA00. Ini salah satu contoh kasusnya. Nah, setelah kita coba buat pernyataan ACL-nya dalam bentuk standar, ACL access list 1, permit berarti izinkan, ini source address-nya 192.168.10.0. 0000255 ini merupakan wildcard mask-nya. Dan ini perlu dihitung supaya kita tahu nanti IP berapa saja yang diizinkan masuk melalui interface FA00. Nah, ketentuan untuk wildcard mask-nya ini adalah jika bit 0, jika nanti pada wildcard mask-nya itu ada bit 0, paket yang akan diperiksa mesti cocok dengan bit paket yang ada di network address atau di source address di sini. Jika dia bit 1 berarti tidak peduli, maksudnya tidak diabaikan. Artinya tidak mesti sama dengan yang ada di network address. Nah, cara membandingkannya seperti apa? Kita membandingkannya oktet pertama yang ada di sini itu dibandingkan dengan oktet pertama yang ada di wildcard mask-nya. Oktet kedua dengan oktet kedua, oktet ketiga dengan oktet ketiga, oktet keempat dengan oktet keempat. Lalu langkah selanjutnya nanti oktet pertama ini ya yang ada di source address ini atau di network address ini dikonvert ke biner dan juga begitu sebaliknya di wildcard mask-nya dikonvert ke biner seperti ini. Ini misalnya 00, oh ini yang 254 ya, berarti ini maaf ini contoh yang ini.
Jadi nanti akan dikonvert ke biner. Setelah itu baru kita bandingkan sesuai dengan aturan yang ada. Bahwa kalau dia bit 0, paket yang akan diperiksa mesti cocok dengan bit paket yang ada di Nintendo address. Jadi kalau seandainya di Nintendo address-nya ada 1, maka dia harus 1. Tapi kalau seandainya 0, maka dia harus 0 gitu. Oke, kita lihat contoh yang ini, akses list 1 permit. Ini contoh yang berbeda, 192.168.11.0. Nah, ini wildcard masknya 0.0.0.254. Nah, di sini yang dia coba uraikan adalah si 254. 254. 254 itu merupakan oktet keempat. Dan di sini yang merupakan oktet keempat adalah 0. Maka 0 ini berasal dari source address-nya, yang 254 ini berasal dari wildcard masknya oktet keempat. Pertanyaannya, kenapa 00 yang ini tidak dibandingkan? Karena ini sudah pasti akan persis sama dengan yang di sini. Karena ini sudah 0. Kalau kita uraikan wildcard masknya 0, ini 0 berarti jadi 8 bit, ini 08 bit, ini 08 bit. Ini kita uraikan 192. Tetapi karena bit 0 itu harus sesuai, mesti cocok dengan bit paket yang ada di Nintendo address, maka ini nggak perlu diperiksa. Karena kalau sudah 0 di wildcard masknya, pasti untuk paket yang masuk harus sama dengan oktet pertama yang ada di sini, 192. Nah, sekarang kita ke 254. Karena di sini 254 berarti perlu diuraikan yang mana saja yang diizinkan masuk. Nah, di sini 254, ini 254, yang ini adalah 0. 0 ini berasal dari oktet keempat yang berada di posisi sini. Nah, ini setelah diuraikan lalu kita coba bandingkan. Ini adalah bit pertama, bit pertama ya dari sini ya. Bit pertama 0, 0 berarti mesti cocok dengan bit yang ada di Nintendo address. Di sini ada 0, maka di sini harus 0. Maka paket yang masuk itu harus berasal dari bit terakhirnya itu nanti 0 gitu. Setelah itu yang kedua 1. Sesuai dengan pernyataan ini, bit 1 berarti tidak peduli atau diabaikan. Artinya bit yang ada di sini boleh berapapun nilainya. Jadi tidak mesti sama dengan bit yang kedua karena wildcard masknya adalah 1. Begitu seterusnya sampai dengan akhir. Karena semua ini 1, maka semua ini dibebaskan berapapun isinya. Yang terpenting adalah akhirnya adalah 0. Nah, contohnya berapa? Ya contohnya adalah 254 ya kan? Atau yang lain. Atau misalnya di sini 1, 0, 0, 0, 0, 0, boleh tidak masuk? Boleh, karena dia memenuhi kriteria yang ujungnya adalah 0. 128 berarti kalau misalnya di sini. Berarti salah satu paket yang diizinkan masuk yang lain adalah 192, 168, 11.128 dan seterusnya. Tetapi perlu dikoreksi lagi nanti gitu. Silahkan dihitung sendiri. Oke, itu tentang perhitungan wildcard masknya. Jadi kita bisa menentukan keduanya nanti supaya tahu mana yang boleh masuk dan boleh keluar. Oke, penerapan ACL hanya boleh diterapkan di satu interface, satu arah dan satu protokol. Penempatan ACL untuk best practice-nya ya, kita untuk standar itu lebih sesuai ketika dekat dengan tujuan. Karena memang tadi filternya di awal tidak terlalu banyak gitu, jadi lebih cocok dengan tujuan. Kalau extended itu lebih cocok dengan sumbernya, karena extended mempunyai beberapa pertanyaan atau filternya cukup banyak. Jadi inilah penerapan ACL untuk best practice-nya. Oke, jadi untuk materi hari ini, untuk materi saat ini, pembahasan tentang ACL, ini yang akan kita bahas sekarang. Kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya di video selanjutnya. Baik, untuk yang sekarang, terima kasih semuanya.